Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, yang akan lebih spesifik lagi mengenai indikator 3.11.3, yaitu menghitung frekuensi dan periode ayunan getaran. Sebelum kita memasuki indikator ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Nah, kita ambil contoh yaitu pada ayunan. Seperti yang kita ketahui, ayunan itu bergerak bolak-balik. Nah, di manakah titik kesetimbangan pada ayunan tersebut? Titik kesetimbangannya itu berada pada saat posisi diam, yaitu pada saat kita duduk di atas ayunan dalam keadaan diam. Nah, kita ambil contoh lain itu pada bandul sederhana. Nah, di sini titik kesetimbangannya itu berada pada titik B. Kemudian jika kita menarik bandul ke titik A, bandul akan melalui titik B dan C dan kembali lagi seterusnya. Nah, bandul dikatakan satu getaran apabila bandul yaitu melalui dari titik A, kemudian ke titik B dan kemudian titik C dan kembali lagi ke titik B dan ke A, dan itu akan dinamakan satu getaran. Nah, selanjutnya yaitu dalam getaran kita akan lebih mengenal apa itu mengenai simpangan. Nah, seperti pada gambar ini, titik kesetimbangannya itu berada pada titik O. Apabila bandul yang berada titik O ditarik menuju ke titik A, nah itu dinamakan simpangan. Nah, jadi simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik kesetimbangan. Kemudian, ada lagi yang dinamakan amplitudo. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, pada gambar ini seperti kita ketahui, titik kesetimbangannya itu berada pada titik O. Nah, kemudian bandul yang berada titik O itu kita tarik menuju ke titik A. Nah, dalam titik A ini pasti akan melalui titik B untuk menuju lagi ke titik O-nya. Nah, dan selanjutnya juga itu sama halnya dengan jika titik setimbangan O ditarik menuju ke titik D. Nah, dari titik D ini akan juga melalui titik C dan kembali lagi ke titik O. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa yang menjadi amplitudonya yaitu dari titik O menuju titik A, dan sama halnya juga dari titik O menuju ke titik D, karena amplitudo adalah simpangan terjauh. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai frekuensi. Nah, seperti yang diketahui, frekuensi dilambangkan dengan huruf F kecil. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan detik. Rumus dari frekuensi yaitu F sama dengan N per T, atau di mana yang kita ketahui F itu adalah frekuensi, N adalah jumlah getaran, dan T adalah waktu. Nah, agar kita mengetahui frekuensi lebih jelasnya itu, kita mengetahui itu contoh soal frekuensi. Nah, contoh soalnya itu dalam 1 menit terjadi 960 getaran pada satu partikel. Tentukan frekuensi getarannya. Nah, yang pertama kita ketahui itu N. Nah, kita ketahui N-nya itu 960 getaran. Kemudian T waktunya itu 1 menit. 1 menit kita jadikan sekon, yaitu 60 sekon. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti diketahui rumusnya itu F sama dengan N per T. Jadi, jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi 960 dibagi 60. Hasilnya itu 16 Hz. Jadi frekuensinya adalah 16 Hz. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai
periode. Nah, seperti yang kita ketahui, periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Nah, rumus dari periode ini yaitu T. Nah, T sama dengan T kecil dibagi N. Nah, seperti yang kita ketahui, T atau besar atau T kapital ini adalah periode, T kecil itu waktu, dan jumlah getaran yaitu N. Contoh soalnya yaitu seperti pada slide ini. Sebuah bendul digetarkan sehingga selama 2 menit, menghasilkan 80 getaran. Tentukan periodenya. Nah, diketahui waktunya itu T 2 menit diubah menjadi 120 sekon dan N-nya itu 80 getaran. Penyelesaiannya itu T besar dibagikan sama dengan T besar sama dengan T per N, di mana itu T-nya itu 120 dibagi 80. Hasilnya itu 1,5 sekon. Jadi periode getaran tersebut adalah 1,5 sekon. Sekian penjelasan materi mengenai getaran, gelombang getaran pada kali ini.